Selamat pagi, Jess. Saya membuat informasi global ya, yang berhubungan dengan masalah sehat, kesehatan, menyehatkan, dan disehatkan. Simak, Jess. Ya, biasanya saya mereplay komen ya. Sekarang saya mau tunjukkan ke kamu tentang sesuatu yang mau tidak mau kamu harus berpikir supaya kamu bisa melihat peluang untuk diri sendiri itu lebih global. Dengan apa yang saya sampaikan melalui konten ini, kamu bisa meninggikan jendelamu, membuka lebih lebar pintumu, sehingga kamu bisa melihat jauh melampaui gunung yang ada di depanmu. Ini sama seperti kamu duduk di pundaknya raksasa, kalau dengerin apa yang saya sampaikan. Ini ya, masalah pengobatan ya. Masalah pengobatan ini orang bertanya-tanya, dasar ilmunya saya menjelaskan ini apa. Sebetulnya itu tidak perlu ditanya, karena yang ngomong seperti mulut saya ini, dokter-dokter konvensional pun sekarang udah mulai ngomong. Coba kamu dengarkan dokter awet muda. Coba kamu dengarkan dokter Cahyono. Bahkan ada dokter yang namanya Rio Hasan, ya, itu kalau saya bilang beliau itu orang di atas rata-rata ya, betul-betul moderat cara berpikirnya. Yang disampaikan sama beliau itu semuanya rata-rata mengejutkan orang, mengejutkan, memberikan dampak listrik ke otak manusia. Apalagi otak manusia yang selama ini dijejeli sama religi yang tidak ada dasar. Nah, kamu bisa dengerin itu, Dr. Yohasan itu, kalau kamu mau menjadi sedikit lebih waras. Nah, kalau kamu tanya seperti apa yang saya sampaikan tentang pengobatan, dasar pengobatan ini kan yang namanya obat itu baru muncul di abad 20. Ya, yang namanya obat itu baru muncul di abad 20. Itu setelah teknologinya berkembang. Karena ada pembentukan kartel, pembentukan sindikasi, sehingga pengobatan konvensional berkembang. Dan kalau kamu melihat sejarahnya, itu dibiayai sama orang-orang yang hari-hari itu disebut sebagai konglomerat, ya, konglomerat. Terutama keluarga yang menghendaki adanya alkemi. Alkemi itu apa? Alkemi itu adalah penemu-penemu atau orang-orang yang waktu itu menetapkan sesuatu menjadi ini hakku dan dipatenkan sehingga itu menjadi kepemilikan selamanya. Contoh seperti berlian. Berlian itu kan kayak batu kali. Ya, batu-batuan yang lain itu sama. Cuman ada satu keluarga yang menemukan berlian itu, sehingga berlian dijuluki sebagai batu cinta. Sehingga kalau kamu bicara masalah I love you, cinta-cintaan, pasti batunya adalah berlian. Sehingga berlian mendapatkan narasi areng lah yang ditimbun, dipres, ditekan sekian banyak tahun ya, ribuan tahun ya, yang kemudian menjadi berkilau. Itu kan narasi-narasi yang dibangun itu Oppenheimer kalau saya tidak salah keluarganya namanya. Sehingga dari hulu ke hilir kekayaannya keluarga Oppenheimer ini tentang berlian semuanya menjadi miliknya dia. Sama seperti keluarga Rockefeller yang berhubungan dengan perbankan. Seluruh perbankan yang dikelola uangnya menjadi kertas itu menjadi kekuasaannya Rockefeller. Termasuk apa yang kamu kenal dengan kesehatan hari ini yang dikuasai sama WHO. Tahu kan WHO? Huruf depannya W, tengahnya H, belakangnya O, itu WHO ya. Sehingga semuanya berdasar di situ. Sehingga menjadi kartel. Ya, itu penyelidikan seperti itu. Makanya ada functional medicine, ada conventional medicine yang selalu saya sampaikan ke kamu. Functional medicine itu pendekatannya adalah perawatan global tubuh. Konvensional pendekatannya adalah part of part. Sakit gigi, diobati gigi,
sakit mata diobati mata, sakit usus diobati usus, sakit liver diobati liver, sakit jantung diobati jantungnya. Ya. Nah, jauh sebelum itu dua-duanya itu di abad 19. Pengembangan-pengembangan yang terus berjalan. Di abad 20 ya. Pengembangan-pengembangan yang terus berjalan sampai hari ini. Sehingga banyak menciptakan obat-obat yang dipatenkan. Contoh yang paling simpel, yang paling gampang dimengerti, zaman dulu banyak orang mati karena infeksi. Ya, zaman dulu banyak orang mati karena infeksi. Tapi setelah ditemukan obat anti-infeksi, orang banyak diselamatkan dengan obat tersebut. Nah, itu contohnya kayak begitu. Gitu. Jadi obat itu bukan musuh, tapi obat itu adalah pertolongan pertama yang harus kamu waspadai, pahami, dan jadikan itu sahabat. Kalau tidak, ya permasalahannya ada di dalam diri kita. Tapi jauh sebelum itu di abad 16 sudah ditemukan yang menjadi dasar dari functional medicine, yaitu TCM. TCM itu apa? Tiongkok Traditional TC, Traditional China Medicine. Ya, pengobatan tradisional Cina. Nah, itu sama, mirip-mirip karena dasarnya adalah dasar functional medicine adalah dari TCM itu. Di mana dimulai dari Kekaisaran Qing ya, Kekaisaran Qing dari abad ke-16, 17, 18, 19 roboh. Kekaisarannya Cina runtuh dan menjadi Cina modern yang sampai hari ini itu. Nah, kamu bisa belajar di sana. Makanya ada pabrik obat yang sejak tahun 1644 sampai hari ini menjadi hebat di Cina. Sampai presiden-presiden Indonesia pun datang ke situ. Yang kemarin saya ke sana itu, yang namanya Tung Rentang, ya, toko obat Tung Rentang yang ada di zaman Kekaisaran Qing sampai hari ini. Nah, obat yang paling terkenal, racikan yang paling terkenal adalah yang disebut sebagai apa itu namanya itu, angkung. Ya, itu menjadi satu racikan yang membantu banyak orang yang memperbaiki fungsi peredaran darah sehingga banyak yang stroke disembuhkan, gitu. Tapi ditolak oleh pengobatan modern kan? Karena apa ya? Karena dianggap tidak sahih seperti pengobatan modern. Kalau pengobatan modern kan udah paten itu ya. Paten gitu. Orang yang kena diabetes, insulin tinggi pasti dikasihnya Formin. Orang yang bermasalah dengan darah tinggi pasti dikasihnya Vastatin, Ator. Kalau orang bermasalah dengan kolesterol pasti dikasihnya statin gitu. Itu kan paten, udah paten seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang saya sampaikan itu yang paling simpel, yaitu apa? Mengelola kesehatan dengan tidak makan dan makan. Makanya karena banyak kartel yang dibackingin sama konvensional itu, makanya muncullah sarapan, muncullah dikit-dikit makan gitu. Padahal di zaman-zaman yang sebelumnya orang makan itu ketika lapar. Ya, karena memang waktunya makan. Pagi mereka bebersih, persiapan berburu, kemudian mendapatkan buruan, siangnya makan. Nah, itu kan rule dari kehidupan seperti itu sehingga orang itu sehat. Sehingga penyakit-penyakit yang terjadi hari itu adalah penyakit-penyakit yang memang membutuhkan dan sangat membutuhkan masalah-masalah medis dan ditangani dengan medis. Selebihnya, ya metabolik. Kamu mengelolanya dengan sedikit makan, tidak sarapan, makan telur, ikan, daging, dan seafood ya, yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, 9 menit saya bicara ini, nah coba kamu rangkum sendiri apa yang kamu bisa putuskan untuk dirimu. Sehingga kalau orang tanya, Pak, saya harus minum obat, pagi harus sarapan dulu baru minum obat, ya itu salah. Ya, yang betul adalah tubuhmu tidak butuh sarapan. Obat tidak akan bermasalah dengan kamu tidak sarapan. Gitu. Kenapa? Orang yang punya masalah harus sarapan, ya dia disiksa dengan sarapannya.